juga harus ada supaya ya ekonomi dan dunia pendidikan bisa jalan lebih bagus lagi dibandingkan stay at home. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mner Brave. Jadi kita balik lagi ke ini ya, ke apa? Mner Reki ya. Silakan Mner Reki, ini ahli arsitektur ya. Jadi melihat new normal itu bagaimana, tadi kita sudah dengar Mner Brave, Mner Yopi. Sekarang kita dengarkan dari Mner Reki. Silakan Mner Reki. Terima kasih Pak Dekan. Saya melihat new normal ini dalam konteks ruang. Karena dalam kenyataannya bahwa pergerakan manusia dalam satu ruangan ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Artinya dapat dikatakan bahwa density, kepadatan dalam suatu ruang itu akan menyebabkan terjadinya proses penyebaran yang lebih cepat. Sehingga butuh adanya suatu pengaturan terhadap density dalam satu ruang agar supaya terjadi new normal. Kalau kita lihat dalam konteks ruang dalam satu kota, maka penerapan pemerintah terhadap upaya untuk tidak terjadinya density sudah dilakukan. Bahkan sudah sampai pada kemudian memecah gitu. Jadi ruang kota itu terpola atau patternnya seperti itu. Nah, bagi kota-kota yang mengalami atau terpola dengan sistem sentral atau terpusat, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana mencegah density ini. Nah, new normal ini adalah mengatur hal-hal tersebut dalam konteks ruang. Kalau kita masuk lebih singkat lagi atau lebih sempit lagi dalam pengertian bangunan, di situ juga pola aktivitas manusia itu dalam setting ruang itu seringkali terabaikan karena mengejar apa yang disebut dengan prestise bangunan dalam konteks arsitektur. Sehingga kadang-kadang aktivitas itu terkonsentrasi pada satu tempat, sementara tempat yang lain itu tidak. Kenapa? Karena seringkali untuk mengejar citra bangunan, ruang-ruang tertentu itu yang punya nilai-nilai komersial tinggi itu seringkali menjadi prioritas dalam satu desain. Sehingga pola sirkulasi yang terbangun adalah tersentris, terpusat. Dengan peristiwa yang kita alami pada saat ini, kita perlu memikirkan hal-hal tersebut, tentang bagaimana menjaga density atau peak hour, waktu yang sama orang berkumpul pada satu tempat yang sama. Itu yang harus kita normalkan kembali. Jadi kalau pola yang ada di Kota Manado sebagai contoh itu, bisnis area itu terkonsentrasi pada daerah boulevard. Sehingga kecenderungan orang beraktivitas ada di sana. Yang dari luar kota, di dalam kota, semua konsentrasi di sana. Tidak ada satu pola di mana satu zona itu fasilitas umum itu tersebar dengan baik, sehingga memberikan suatu kelonggaran, tidak terciptanya satu density atau peak hour pada satu zona ruang. Nah, yang perlu kita antisipasi yaitu demikian. Jadi adanya suatu kebijakan pemerintah untuk mengatur density agar supaya kegiatan bisa normal kembali. Saya pikir demikian mungkin dari sisi ilmu perencanaan wilayah dan kota. Nah,
Oke, betul tadi. Saya kira sekarang mungkin ada yang lebih lebih spesifik lagi apa yang harus dibuat saat ini selain tadi sudah dijalan. Nah, sekarang kira tahapan-tahapan apa yang pemerintah dari segi penataan kota ya. Tahapan apa yang ya mungkin dari pemerintah bisa mengambil satu langkah antisipatif karena ini kan sementara berjalan. Mungkin itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah ini menurut Menereki sebagai ahli perkotaan bagaimana? Ya, langkah utama pertama prinsip dulu, yaitu prinsip kita adalah mengurangi kepadatan kegiatan pada satu ruang. Itu yang paling prinsip karena pola penyebaran COVID ini adalah ketika kita berkumpul. Nah, oleh sebab itu kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yaitu membuat pos-pos pelayanan umum ya, yang dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang tidak terpusat pada satu tempat, tapi dia berdasarkan tingkat kepentingan dalam satu zona daerah tertentu dengan kepadatan penduduk yang ada itu kita buat. Nah, contoh misalkan pelayanan untuk pembuatan yang saya alami kemarin sampai sekarang belum selesai, yaitu pembuatan SIM, pelayanan umum SIM. Cuma ada di lantas gitu, di satu tempat. Sementara ada polsek. Iya kan? Jadi diturunkanlah semua yang sifat-sifatnya sentral itu diturunkan pada wilayah-wilayah yang punya jangkauan pelayanan yang ada di sana untuk dia mempunyai kewenangan melayani masyarakat pada posisi seperti itu jangka pendeknya. Itu akan mengurangi density pada satu tempat. Tapi kalau kita cuma semua, contoh bayar pajak, semua ada di kantor pelayanan pajak, syukur-syukur nih pajak ini sudah bisa dilayani di Indomaret dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal tertentu seperti pelayanan SIM, pembuatan SIM dan sebagainya itu akhirnya terbengkalai, tidak dapat diselesaikan karena tidak boleh berkumpul. Sementara ada solusi yang lebih baik dengan mendistribusikan beberapa fungsi-fungsi pelayanan itu pada daerah-daerah atau wilayah yang lebih kecil lagi sehingga density itu akan berkurang. Itu yang untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang nanti kita akan melihat daripada peraturan pemerintah tentang perizinan dalam hal ini izin bangunan terutama. Karena setting suatu kota itu harus melayani masyarakat dengan komposisi masyarakat tertentu, maka distribusi fasilitas umum izinnya itu harus diatur berdasarkan rencana detail tata ruang kota. Jadi harus dirubah pola perizinan bangunan itu agar supaya dia tidak terpusat pada satu tempat, tetapi dia terdistribusi pada beberapa tempat untuk masyarakat untuk fasilitas ini. Jadi untuk jangka panjang perizinan tentang izin bangunan, kelayakan bangunan dan sebagainya harus diperhatikan, harus dibuat lebih terencana lagi sesuai dengan rencana detail tata ruang RDTR-nya kota itu. Sebab kalau itu tidak terjadi maka akan kecenderungan memusat itu akan terjadi. Sehingga muncul lagi density, tingkat kepadatan tinggi, peak hour, berkumpulnya orang pada satu waktu yang tertentu. Nah ini yang menyebabkan mudah sekali orang lepas, ya ini baru COVID, mungkin orang lepas bom juga dia sudah tahu tak jam sekian taruh. Jadi security-nya, keamanan daripada suatu kota itu menjadi terjamin. Nah ini yang harus diperhatikan untuk jangka panjang dari segi perizinan bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang yang harus ditinjau kembali karena memang RDTR itu setiap 5 tahun itu harus ditinjau kembali. Jadi kesempatan untuk terjadinya peristiwa-peristiwa yang kita alami ini ya harus lebih kita memperhatikan hal-hal tersebut. Demikian mungkin Pak Dekan tentang pemikiran saya. Oke,
Terima kasih ya. Jadi sudah menyampaikan gagasan ya. Ya ini satu gagasan di era new normal ya, yang bisa mungkin jadi bahan pemikiran dari pengambil kebijakan ya. Sebagai akademisi kita tentu ya perlu untuk menyampaikan gagasan-gagasan untuk pemerintah agar supaya ya bisa dalam kondisi seperti ini perlu ada suatu tindakan-tindakan yang ya lebih kira-kira lebih baik lagi ya, bukan berarti yang sekarang tidak baik, sudah dilakukan dengan baik, tapi kalau semakin banyak masukan kan semakin baik. Oke, dari segi ahli pengembangan wilayah ya atau tata kota ya. Nah sekarang bagaimana tadi Yopi ada tambahan atau ada tadi bisa direview kembali lagi apa yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Eki ini. Silakan Yopi sebelum nanti ahli IT akan menjelaskan tentang ya semua ini kalau mau memang paling efektif work from home. Terkait dengan new normal, maka apakah dengan adanya daring ini, apakah akan dilegitimasi itu atau kita modifikasi sebagai bagian daripada new normal? Itu. Sehingga kata kasarnya daring itu sudah mulai diperkenalkan, tetapi mungkin pemerintah tidak mau menggunakan distance sekolah jarak jauh karena pernah pemerintah melarang itu. Tapi digunakanlah istilah daring, ya kan? Kemudian terkait dengan new normal, berarti ada normal lama. Nah, normal lama apa itu? Kalau normal lama itu ada, maka terkait dengan hukum, maka pasal-pasal yang terkait dengan force majeure, keadaan memaksa, itu sebenarnya tidak perlu ada lagi, karena ternyata ada new normal. Jadi, semua aspek yang terkait dengan kegiatan kita, semua itu tidak akan ada lagi pasal-pasal pengecualian karena ada kok ini new normal, iya kan? Jadi apa yang ternyata ini dia sebenarnya ini terkait dengan itu, maka perlu ada resetting terkait dengan rujukan referensi. Jadi ada threshold yang perlu untuk didefinisikan kembali, yang mana itu nilai rujukan. Apakah ada di bawah, apakah ada di atas? Kalau di bawah itu bagaimana, kalau itu di atas itu bagaimana? Sehingga kita mau pakai yang mana? Itu adalah new setting dan new normal. Tapi yang jelas bahwa terkait dengan ini, maka redefinisi itu penting. Untuk terkait dengan referensi itu atau threshold. Supaya ini. Contoh, Omnibus Law. Apakah Omnibus Law nanti itu adalah merupakan suatu new normal? Karena kalau misalnya iya, maka kemungkinan tidak perlu ada ini pasal-pasal pengecualian. Force majeure contohnya, pasal karena wabah, itu kan. Jadi saya kira itu saja Pak Dekan untuk yang terkait ini new setting, perlu ada redefinisi lagi terkait dengan threshold, terkait dengan referensi, rujukan untuk dijadikan pedoman. Jadi itu ya. Jadi intinya karena ada new berarti ada old. Iya, berarti jadi dengan kondisi new normal tadi kalau saya ambil sedikit kesimpulan dari yang disampaikan oleh Eki tentang penataan kota, itu harus diadakan perbaikan sistemnya, distribusi. Jadi jangan lagi terpusat, sistem sentral tidak bisa, sistem harus lebih berbentuk network ya, harus terdistribusi supaya terjadi penyebaran. New normal pasti yang lama itu pasti ya, pemanfaatan teknologi baik di semua sektor ya, bukan cuma di dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan kan kita tahu semua lini ya, yang tentang teknologi yang nanti apa yang harus dibuat itu dan harus diantisipasi oleh pemerintah untuk supaya segera melakukan pembenahan dan ya perbaikan dan optimalisasi. Mungkin silakan Brafe. Terima kasih. Jadi dari teknologi, ya pertama tentu teknologi komunikasi. Kalau di teknologi komunikasi, kita kan COVID ini harus stay at home, semua dari rumah.
semua kerja belajar dari rumah. Nah, yang kasihan yang daerah-daerah yang saluran telekomunikasinya susah. Artinya ada daerah terpencil yang harus naik ke puncak, harus pergi ke pinggir-pinggir pantai untuk cari signal. Nah, jadi saluran transmisi itu harus ditambah lagi untuk daerah-daerah terpencil, atau penguat-penguat, tambah-tambahkan antena pemancar penguat untuk daerah-daerah terpencil. Dan untuk kita yang tidak ada komunikasi, saluran komunikasi, yang harus ditambah itu antara lain bandwidth lebar untuk supaya jaringannya bagus, tidak putus-putus kayak, atau videonya bagus. Nah, itu bandwidth sama itu bandwidth, dan tadi menara-menara antena. Terus yang menjadi kendala-kendala itu juga peralatan kita. Jadi kalau ada yang pakai handphone untuk tethering, dia pakai dua alat, komputer sama handphone. Dia pakai handphone untuk tethering. Tapi pas dia tethering juga dari handphone tersebut, dia pakai untuk komunikasi lainnya, conference lainnya. Jadi alat komunikasi itu, handphone itu akan panas. Jadi mungkin untuk ke depan ahli-ahli komunikasi, ahli elektronika atau ahli elektro lainnya bisa merancang handphone yang lebih bagus lagi, yang lebih supaya cepat panas, mengatasi panas karena penggunaan fitur-fitur yang mungkin membutuhkan pemrosesan yang tinggi. Dia handphone jadi tethering wifi, handphone jadi dia sebagai juga digunakan untuk video conference, jadi double. Jadi mungkin para ahli bisa mengembangkan handphone yang ya dari segi processing, prosesor, RAM, ROM, nah itu harus ya jadi tantangan ke depan. Kemudian baiknya dari COVID-19 ini, banyak orang sudah memanfaatkan teknologi internet. Nah, jadi internet sudah lebih dikenal orang. Jual beli online juga jadi populer. Apakah jual beli di sosial media atau marketplace, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya, Hypermart. Nah, itu sudah populer, sudah banyak digunakan. Itu kelebihannya. Jadi kita sudah banyak yang tidak gaptek internet, bahkan anak-anak kecil SD sudah bisa memanfaatkan internet untuk belajar dan lain-lain. Karena pengaruh COVID itu positifnya, penggunaan internet sudah banyak dikenal orang. Tapi tentu penggunaan internet harus dibatasi, harus diawasi terhadap anak-anak. Jangan sampai digunakan. Nah, terus untuk video conference sendiri, kita juga sudah kenal beberapa aplikasi yang gratis maupun berbayar. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan walaupun ada beberapa keterbatasan. Misalnya aplikasi gratis yang milik Zoom itu hanya 40 menit. Ada Google Meet itu yang tidak pakai batasan waktu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Jadi kita juga untuk video conference, banyak aplikasi video conference yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi sudah tidak gaptek lagi tentang video conference. Itu kelebihan dari kondisi saat ini. Jadi sebagaimana new normal, seperti yang saya katakan tadi, itu komputer
kalau kena virus, jadi ada fitur-fitur yang sudah tidak bisa digunakan, misalnya USB atau Bluetooth. Kita harus pakai alat tambahan untuk Bluetooth, adakan share melalui Bluetooth. Begitu juga ada fitur-fitur kamera. Kalau komputer kena virus, kamera build up-nya sudah jadi pakai kamera webcam eksternal. Nah, jadi walaupun new normal tapi masih bisa melaksanakan aktivitas yang cukup normal. Jadi tetap untuk mendukung ekonomi pendidikan kita masih bisa, keadaan COVID kita masih bisa beraktivitas sedikit di bawah normal. Itulah new normal, itulah komputer yang kena virus. Jadi untuk virus-virusnya sudah bisa ditangkal, tapi kondisi komputernya sudah tidak optimal. Fitur-fiturnya ada yang hilang atau terhambat kecuali diinstal baru. Demikian mungkin dari saya. Oke, saya kira ini yang menjadi mungkin catatan ya. Jadi juga perlu diperhatikan memang kualitas internet jaringan kita ini juga tentu masih menjadi problemnya apabila kita memang mau melaksanakan full sistem baik dia pendidikan online, baru dia kerja online, karena masih banyak blank spot ya di beberapa tempat khususnya kalau kita bicara di Sulawesi Utara itu masih ada blank spot ya, jadi jaringan susah. Nah, bagaimana misalnya kalau di dunia pendidikan itu kan dari beberapa survei atau yang pernah saya lakukan sendiri atau kami lakukan itu masih ada sekitar 4% itu, atau total semua yang bermasalah itu ada sekitar 30%, mulai dari jaringan susah akses, kemudian sama sekali tidak ada jaringan, dan memang tidak ada anggaran untuk itu misalnya di pendidikan. Kalau begitu juga saya kira ini di kerja. Kalau misalnya ada regulasi nanti katakanlah meminta kita untuk kerja dari rumah, ya gimana sistem jaringan, sistem internet di sana apa sudah menunjang? Nah, bisa-bisa mereka yang dalam posisi internet tidak ada, ya jadi kesulitan untuk bekerja, ya kan? Nah, kemudian kalaupun mereka itu pun masih ada dua kendala. Ada yang ada uang, ada fasilitas, ada komputer, ada HP yang mumpuni, ada yang bagus, tapi jaringan tidak ada. Ada yang sama sekali tidak ada uang, tidak ada fasilitas. Ini juga masih kendala, dan itu dalam persepsi saya masih cukup banyak ya. Untuk untuk kelas menengah mungkin tidak bermasalah, tapi yang kelas ekonomi ke bawah menggunakan teknologi ini ya tentu perlu ada pertimbangan bagaimana mereka bisa mengakses, mereka bisa belajar, ya kan, menggunakan itu. Karena kan kita untuk anak-anak muda mungkin gampang, tapi kalau yang sudah tua-tua, nah ini juga masalah. Belum masalah infrastruktur dan hambatan-hambatan sosial atau ekonomi yang saya sebutkan tadi. Ini kendala-kendala yang fakta yang memang pemerintah harus ya dalam nanti mengimplementasikan. Saat ini katakanlah dia masih berlanjut ya, kita otomatis semua pekerjaan kita work from home, jadi harus online untuk supaya bisa berkomunikasi. Nah, dengan kondisi-kondisi yang dikatakan tadi sudah ada solusi-solusi ya dari ahli perkotaan, arsitek, dan teknologi. Ini jadi tantangan ke depan bagi kita ya. Mau mulai dari awal redefinisi dulu semua istilah-istilah yang bisa dipakai, membuat payung hukum, kemudian infrastruktur, melatih SDM. Saya kira itu semua. Oke, silakan, ada lagi yang ingin tambahkan, silakan. Reki. Terima kasih ini Pak Dekan. Jadi ini suatu gagasan saja. Jadi tadi ada beberapa saran, tapi gagasan ini muncul dari ada satu statement yang disampaikan oleh Presiden bahwa
dia mengatakan kita berdamai dengan COVID-19. Artinya selama kita belum ada kekuatan atau serum anti virus ini, maka kita harus membangun suatu konsep hidup bermasyarakat yang sesuai yang sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini. Karena kita tidak punya senjata atau peluru untuk memusnahkan serum ini. Nah, terkait dengan new normal, maka kita perlu juga memikirkan beberapa langkah ya yang perlu diselesaikan terkait dengan kebutuhan aktivitas masyarakat. Kalau tadi saya banyak berbicara tentang pelayanan umum, dan sekarang kita lihat dalam program jangka panjang nanti tentang setting, standarisasi suatu pemukiman, setting pemukiman. Ada banyak teori yang sudah disampaikan oleh para ahli tentang standarisasi komposisi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan hunian. Ini seringkali terabaikan dalam suatu perencanaan. Jadi untuk masa yang akan datang, ini kita bicara tentang masa yang akan datang, ini penerapan terhadap standarisasi ini perlu itu dimasukkan di dalam perencanaan sebuah kota. Seringkali ini analisis terhadap hal-hal tersebut ini tidak dimasukkan dalam satu perencanaan. Contoh kita membuat rencana detail tata ruang. Ini analisisnya ini tidak dimasukkan. Sehingga menimbulkan beberapa kelemahan-kelemahan di dalam setting pemukiman itu sendiri. Ada satu teori yang cukup klasik sebenarnya, banyak orang tahu tentang teori ekistiknya Doxiadis. Itu ada setting pemukiman yang sudah dibuat, bahkan ada standar-standar pemukiman yang sudah dikeluarkan. Yang paling terlambat ini adalah rencana strategi lingkungan hidup yang belum terterapkan di dalam beberapa perencanaan kota. Ya, mudah-mudahan dengan peristiwa ini maka kita akan masuk pada era untuk new normal, maka sama seperti yang Meriopi katakan bahwa beberapa standar-standar kebijakan, aturan, redefinisi kembali, ada beberapa yang kurang itu harus diperiksa lagi. Terutama dokumen perencanaan pada beberapa kota RDTR, jangan menunggu nanti 5 tahun dievaluasi, tetapi evaluasi terhadap rencana detail tata ruang ini perlu dilakukan dengan adanya peristiwa wabah COVID-19 ini. Itu merupakan tindakan new normal. Bagaimana menormalkan kembali setting atau detail tata ruang sudah dibuat oleh pemerintah, karena ternyata ada tidak antisipatif terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, ini adalah momen penting untuk dalam rangka perencanaan masa jangka panjang, maka kita harus lakukan evaluasi terhadap detail atau rencana detail tata ruang yang ada di masing kota dan kabupaten, sehingga memang benar-benar kita bisa memberikan suatu antisipasi dalam rencana tata ruang ini terhadap peristiwa seperti itulah new normal yang bisa kita capai dalam jangka waktu panjang. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih, Meriopi. Jadi kita sudah banyak bincang-bincang ya. Silakan ada tambahan lagi, Meriopi dan Meriopi dulu ya sebelum kita mengakhiri istilahnya talk show ya ini, bincang-bincang mengenai new topik. Silakan Meriopi, ada. Oke, Pak Dekan. Jadi apakah penyampaian ini new normal ini semacam himbauan moral saja atau apa? Sebab kalau itu himbauan moral, maka tidak perlu ada perpresnya atau semacam itu. Sebab kalau itu, sebab ini kelihatannya memang timnya turun full
ultimate. Jadi sampai April ini dan tindakannya di lapangan itu adalah mendisiplinkan, itu kan bahasanya. Nah, jadi kita kira itu kalau memang ini sebatas himbauan moral, ya memang ada banyak yang bisa itulah sehingga banyak ini gerakan-gerakan moral itu turun itu. Nah, saya kira di bidang kita keteknikan itu ada pasal yang terkait dengan dalam keadaan khusus, kemudian ada keadaan memaksa, dan ada keadaan-keadaan ini yang memang selalu itu adalah pasal-pasal pengecualian atau pasal peralihan. Nah, dia mesti tetapkan itu. Yang mana itu, misalkan proyek, kita kan ada 3 triple constraint. Salah satu itu adalah waktu. Bahwa proyek itu kalau sudah setting 6 bulan, tidak ada tawar-tawar. Constraint-nya itu, waktunya tidak boleh lebih. Nah, sekarang kalau misalnya katakanlah Unsrat jadi dengan peristiwa dengan ini, apakah setelah kejadian ini maka ada pengecualian untuk waktu terkait dengan itu? Oleh sebab itu, kalau memang ini adalah pernyataan resmi, maka dia harus keluarkan dalam bentuk produk hukum, sehingga mesti ditetapkan bahwa ini dapat berlaku pasal pengecualian dan sebagainya. Tapi kalau himbauan moral saja, ya saya kira ini banyak orang yang melakukan spekulasi. Ya, jadi terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan dan segala macam, kalau memang ini himbauan moral, ya orang sudah pada capek-capek bikin diskusi ya. Kalau cuma sampai di moral, mikir apa? Tapi kalau memang ini mau dalam rangka adalah membangun suatu tatanan baru, ya memang harus ada produk hukumnya, sehingga threshold, ambang baru, SOP, apa semua itu memang mau dibuatkan satu template baru, sehingga kita akan masuk pada ketaatan asas baru untuk menjalankan itu. Kira itu saja, Pak Dekan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Yopi. Ya, saya kira memang karena kita sebagai akademisi ya, tentu kita menyampaikan selain himbauan moral juga ya mempunyai pemikiran yang itu nanti bisa menjadi sesuatu produk yang bisa terimplementasi. Apakah dia hukum, regulasi dan sebagainya. Nanti itu yang, dan itu sudah disampaikan oleh tadi Mr. Reki, Mr. Yopi dan Mr. Brave. Oke, untuk sebelum mengakhiri ini terakhir dari Mr. Brave, silakan Mr. Brave. Ada tambahan? Sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada, berarti dengan demikian saya mengucapkan banyak terima kasih ya pada teman-teman dosen yang sudah memberikan masukan. Ya memang ini lebih, karena ini hanya lewat media sosial, tentu ini lebih banyak himbauan atau gagasan-gagasan yang konstruktif dari para akademisi ya, minimal dari teman-teman dosen Fakultas Teknik sudah sedikit meng-share apa yang perlu diperhatikan pada saat kita akan sudah memasuki new normal ya. Berarti kita kan sekarang ini sudah di new normal. Memang ini new normal yang di-force, terpaksa masuk. Kalau kita merekonstruksikan baru, misalnya kita membuat satu kota yang baru, tentu apa yang semua kita katakan tadi itu gampang. Kita bisa atur, ya semua bisa gampang masuk. Tapi sekarang kita berada di kondisi dari normal ke new normal. Jadi istilahnya kalau tadi di komputer, ada komputer, kalau dia rusak setengah, apakah orang mau ganti semua ini hard disk, atau orang boleh cuma partisi kasih mati di PS tanggal ini dan kita rebuild atau kita new normal. Nah ini tentu gagasan-gagasan ini yang sudah disampaikan tadi. Walaupun ini hanya lebih bersifat gagasan ya, tapi ya paling tidak kita ada kontribusi ya, teman-teman dosen dari Fakultas Teknik Unsrat memberikan gagasan. Ini di media sosial tentunya siapa tahu ada yang mendengarkan, ya syukur ya, dan membutuhkan tentu lebih efektif nanti diundang secara lebih formal lagi. Ini kan informal, kita bicara talk show di online ya. Nanti kalau siapa tahu gagasan-gagasan kita itu baik, nanti itu akan diundang oleh pemerintah, dan Fakultas Teknik Unsrat saya kira siap untuk membantu pemerintah untuk lebih mengoptimalkan